Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saudara, kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan November. Dan di bulan ini saudara, kita bersama-sama sebagai satu gereja, kita akan belajar, kita akan merenungkan dari satu kitab, satu surat, yaitu surat Kolose. Di mana saudara, kalau kita nanti akan mengikuti, kita melihat surat Kolose itu sangat luar biasa sekali. Paulus menulis dengan begitu luar biasa untuk menonjolkan atau menggambarkan Kristus sebagai pribadi yang berotoritas. Ia adalah pribadi yang maha tinggi dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan minggu ini kita akan memulainya dari Kolose pasal yang pertama. Tema saya yaitu adalah keutamaan Kristus. Dan saya ingin mengajak kita memperhatikan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, mari kita perhatikan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, sekali lagi tema kita pagi ini yaitu adalah keutamaan Kristus. Nah, saya ingin mengawali perenungan ini dengan satu pertanyaan, saudara. Satu pertanyaan yang saya rasa mudah untuk ditanyakan, tetapi belum tentu, saudara, kita mudah untuk menjawabnya. Nah, saudara, pertanyaan apa itu? Nah, ini saudara. Bagi kita, bagi saudara dan juga saya, siapa sih Yesus itu? Siapa Yesus bagi hidup kita? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sekali lagi mudah untuk ditanyakan, tetapi perlu waktu, perlu penghayatan, dan terlebih lagi tidak mudah untuk kita menghidupi. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat jawaban yang nantinya akan kita berikan atas pertanyaan ini akan mengekspos sejauh mana kita mengenal pribadi Yesus. Seperti apa pandangan kita kepada Yesus atau terhadap Yesus. Saudara, mungkin dari antara kita akan menjawab, oh Yesus itu adalah orang baik, orang saleh, suci. Mungkin ada juga yang mengatakan, Yesus itu Tuhanku, Dia penebusku, Dia juru selamatku. Dia yang terutama dalam hidupku, Dia pemilik hidupku. Semua jawaban yang tadi saya katakan tidak ada yang salah. Tetapi saudara, ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku dan Dialah yang terutama dalam hidupku, saudara, jawaban ini akan memunculkan atau melahirkan pertanyaan lanjutan. Benarkah kita, saudara dan saya, sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Benarkah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita? Saudara, dengarkan ini. Seringkali mudah berkata-kata saat jalan hidup itu rapi tertata. Tetapi ketika hidup berjalan di luar rencana, mungkin kita akan terbata-bata. Mudah memberi jawab ketika doa selalu terjawab. Tetapi saat jawaban doa tak seperti yang diharap. Ketika kita ditanya pertanyaan ini, mungkin kita akan menjawab dengan tergagap-gagap. Oleh karena itu, saudara, tidak salah. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan begini. Pandangan kita tentang siapa Yesus itu
akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Pandangan kita terhadap Yesus itu akan berdampak, berpengaruh bagaimana cara kita nantinya menjalani hidup. Saudara, saya kasih contoh seperti ini. Saudara, mungkin dari antara kita pernah mendengar satu istilah. Istilah itu berbunyi kecewa dengan Tuhan. Minimal sekali seumur hidup saudara pernah mendengar istilah ini barusan. Ya, tadi saya sebut. Kecewa dengan Tuhan. Atau mungkin saudara pernah menjumpai orang-orang yang dulunya rajin ke gereja, beribadah. Dulunya aktif melayani. Dulunya kelihatan rohaninya bagus sekali. Tetapi saudara, karena satu dan lain hal, orang tersebut dikatakan apa? Meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Selidik punya selidik, konon katanya kecewa dengan Tuhan. Perhatikan, kecewa dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara kecewa sama Tuhan, itu artinya saudara kecewa dengan Tuhan yang saudara buat sendiri. Kalau saudara kecewa sama Tuhan karena tidak mendapatkan apa yang saudara mau, atau hidupmu dan hidupku tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, lalu kita langsung kecewa dengan Tuhan, itu artinya apa saudara? Kita sedang membuat Tuhan versi diri kita sendiri. Sekali lagi saudara, pandangan kita tentang siapa Yesus itu mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup. Itu sebabnya saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan kembali pertanyaan ini. Bagi engkau dan saya, bagi hidup kita, siapa Yesus itu? Poin saya ada 3 saudara dalam bagian ini. Yang pertama adalah makna keutamaan Kristus. Yang kedua kita akan belajar, kita akan melihat dampak dari keutamaan Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana Injil itu akan menolong kita menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Kita masuk bagian yang pertama, saudara. Makna keutamaan Kristus. Saudara, kalau kita melihat surat Kolose, saudara, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan satu motif atau tujuan, yaitu bagaimana saudara Paulus menolong, meneguhkan iman jemaat Kolose. Di dalam apa saudara? Di dalam mereka menghadapi berbagai macam serangan, berbagai macam tantangan yang berasal dari filosofi atau konsep-konsep yang berasal dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Nah saudara, sarjana Alkitab yang ada sepakat saudara, jika jemaat Kolose pada saat itu, mereka hidup di bawah himpitan dua dunia. Dua dunia ini atau dua pemikiran ini saling mempengaruhi, saling menyerang satu dengan yang lain, berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengaburkan iman dari jemaat Kolose. Yang pertama adalah berasal dari golongan Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi menyerang orang-orang percaya pada saat itu dengan apa saudara? Dengan pemahaman, imanmu salah loh, imanmu itu menyesatkan kamu loh. Masa engkau menyembah manusia? Sedangkan lihat hukum Taurat. Tidak ada Tuhan selain Yahweh. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada jemaat Kolose. Tapi juga saudara, orang-orang Yunani pada saat itu dengan berbagai macam pandangannya, paganisme, politeisme, panteisme dan sebagainya, isme-isme yang lain. Mereka mengatakan, ya enggak apa-apa, percaya Yesus boleh. Tapi jangan lupa, masih banyak Tuhan yang lain. Masih banyak dewa-dewi yang lain. Nah itu sebabnya saudara, ketika Paulus tahu apa yang dihadapi oleh jemaat Kolose, ia menuliskan hal ini. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Kolose, pasal yang pertama secara khusus, setelah saudara, Paulus menyapa jemaat. Paulus berdoa bersyukur untuk jemaat. Paulus segera mengalihkan pandangannya. Untuk apa? Membahas keutamaan Yesus.
Paulus memberikan sebuah pembelaan dan penjelasan mengenai siapa Yesus itu. Dalam perikop ini saudara kita akan melihat bagaimana Paulus menegaskan supremasi keutamaan Kristus sebagai penguasa tertinggi atas segala sesuatu. Yesus adalah pribadi yang berotoritas penuh atas dunia ini dan juga atas hidup setiap orang percaya. Tetapi saudara yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar dari otoritas Yesus? Apa dasarnya? Berkata Yesus itu berotoritas. Nah saudara kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15 saudara, maka kita akan menemukan Paulus itu memakai dua kata. Kata yang pertama itu adalah gambar Allah dan yang kedua yang sulung. Nah apa artinya? Mari kita perhatikan. Yang pertama saudara, apa arti atau maksud dari gambar Allah? Bahasa Yunaninya itu adalah eikon. Nah saudara Paulus di sini ingin mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi Allah yang sejati. Saudara ketika Paulus menggunakan istilah gambar Allah, jemaat Kolose yang berasal dari golongan Yahudi, keingatan mereka itu kembali, keinget dengan apa saudara? Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Di sana dikatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata yang dipakai adalah gambar. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Oh saudara ini berbicara tentang Tritunggal. Kealahan atau keilahian Yesus. Yesus adalah Allah yang kekal. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Jika saudara Allah Bapa itu adalah arsitek yang menciptakan, yang merancang penciptaan ini, maka sang anak itu adalah pelaku yang mewujudkan rancangan tersebut. Segala sesuatu ada karena Kristus dan tanpa Kristus tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Paulus menunjukkan kepada jemaat Kolose, Yesus bukan hanya manusia tetapi Allah yang sejati. Dan berbicara tentang yang sulung, selain berbicara tentang kesetaraan yang tadi sudah digambarkan di dalam kata gambar Allah, saudara yang sulung ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang utama, terutama di dalam kehidupan ini. Ia memakai satu konsep hukum yang disebut sebagai primogeniture. Saudara ini ingin menunjukkan atau menjelaskan bahwa Kristus mendapatkan seluruh otoritas, seluruh kekuasaan dari Bapanya, sehingga Kristus menjadi pribadi yang utama di dalam kehidupan yang Tuhan sudah ciptakan ini. Ia menjadi yang sulung yang terutama. Ia berkuasa, ia berotoritas. Selain karena ia setara dengan Bapa, ia adalah yang terutama dalam kehidupan ini. Dengan demikian saudara, di hadapan pembacanya yang berasal dari orang golongan Yahudi, saudara Paulus ingin menyatakan bahwa iman Kristen itu tidak menyesatkan, tidak salah. Justru iman Kristen itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, ia sudah ada sejak semula. Ia sudah bersama-sama dengan Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan kini, Yesus yang adalah Allah itu berinkarnasi. Hadir ke dalam dunia. Untuk menjadi perwujudan Allah yang tidak terlihat. Sehingga saudara perhatikan. Allah yang transenden itu, Allah yang maha tinggi itu, di dalam inkarnasi Kristus, kehadiran Kristus di dalam dunia ini menjadi Tuhan yang sangat personal, imanen, yang dekat. Ia tidak hanya berdiri jauh di atas sana, kita nggak tahu seperti apa. Tetapi ia mau hadir, terlibat di dalam kehidupan kita. Ia dekat dengan kita. Allah yang transenden itu kini di dalam Kristus menjadi Allah yang imanen, yang personal. Dan saudara, lebih jauh lagi, ketika Paulus membahas tentang keutamaan Yesus, saudara itu tidak hanya terletak
pada Kristus sebagai sang pencipta, tetapi juga sebagai sang pemelihara atas ciptaan. Kristus adalah pemelihara segala sesuatu. Saudara perhatikan ayat yang ke-17. Di sana Paulus mengatakan begini. Segala sesuatu ada di dalam dia. Nah saudara, terjemahan dalam bahasa Inggris saya pakai versi NIV. Saudara menunjukkan dengan lebih jelas. Saudara dikatakan begini. In him all things hold together. Apa artinya saudara, di dalam dia segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara perhatikan, artinya adalah Kristus yang membuat segala sesuatu itu utuh, tertata, teratur. Kata teratur yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu pakai kata kosmos. Ketika segala sesuatu itu utuh, tertata, teratur, itu artinya apa? Ada Kristus yang menopang, yang memelihara. Dan sebaliknya saudara, tanpa Kristus tidak ada keteraturan. Tanpa Kristus yang ada hanyalah kekacauan. Chaos kata yang dipakai dalam bagian ini. Nah saudara, melalui penekanan ini saudara, Paulus juga ingin membantah filosofi atau kepercayaan orang-orang Yunani. Saudara, orang-orang Yunani seperti yang tadi saya sudah katakan, mereka itu menyembah banyak dewa. Banyak dewa-dewi dalam mitologi Yunani. Nah salah duanya ini saudara. Ada dewa yang dianggap dewa tertinggi dalam mitologi Yunani yang bernama Zeus. Yang ini saudara. Ya, nah ini duduk di singgasananya. Orang Yunani meyakini bahwa Zeus itu adalah pencipta, pemberi kehidupan. Dan yang di sebelahnya, ya, satu sosok yang digambarkan sedang meminggul bumi, ini bernama Atlas, Dewa Atlas. Orang Yunani percaya bahwa kalau ada keteraturan, dunia ini masih berputar, dunia ini masih ada, itu karena disokong, ditopang oleh Atlas. Nah di sini Paulus membantah, bukan Zeus yang kasih kehidupan, bukan Atlas yang menopang dan memelihara bumi, tetapi Yesus. Yesuslah yang tertinggi, ia yang terutama. Sembahlah dia. Nah saudara, sampai di sini saudara mungkin bertanya-tanya, apa relevansinya buat hidup saya? Saya tidak menyembah Zeus. Tidak ada di antara kita bangun pagi langsung berdoa, Zeus terima kasih. Gitu kan? Atau kalau kita melihat hidup kita rapi, teratur, tertata, kita berkata, puji Atlas, bukan puji Tuhan. Begitu ya, nggak ada. Lalu apa relevansinya saudara? Nah kita masuk bagian yang kedua saudara. Apa dampaknya? Saudara, memang benar saudara dan saya saat ini tidak ada yang menyembah Zeus atau Atlas. Tetapi sama dengan jemaat Kolose yang harus hidup berdampingan dengan konsep yang jauh dari Injil. Kita pun juga saudara, kalau kita mau amati, kita mau lihat dengan teliti saudara. Di sekitar kita, kita akan menemukan ada begitu banyak konsep-konsep, nilai-nilai yang beredar, yang diajarkan. Dan kalau kita sekali lagi melihat, banyak dari antara konsep-konsep tersebut yang bertentangan, bertabrakan dengan kebenaran Injil Kristus. Misalnya saudara, kita tahu Tuhan Yesus pernah mengatakan sangkal diri. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan, diajarkan oleh dunia. Dunia mengatakan cintai dirimu, love yourself. Itu yang sekarang lagi booming. Digaungkan, self-love. Kalau bukan kamu yang mencintai dirimu, siapa lagi? Cintai dirimu. Ketika Yesus mengatakan pikul salib, apa yang dunia katakan? Puaskan dirimu. Ya, puaskan keinginanmu. Anak-anak muda tentu tahu singkatan ini ya, YOLO. Apa itu YOLO? YOLO itu bukan nama orang ya.
Julius saya tahu ya yang main gitar tadi. YOLO ini apa yang YOLO? Singkatan dari you only live once. Kamu hidup cuma sekali. Enjoy aja. Nikmati. Lakukan apa yang kamu suka. Puaskan, senangkan. Dan ketika Yesus mengatakan ikut aku. Apa yang berusaha dunia tanamkan? Ikuti kata hatimu. Ikuti apa kata hatimu. Saudara, inilah yang dunia dengan berbagai macam konsepnya, nilai-nilainya, ajarkan di tengah-tengah kita. Dan saudara, sayangnya, banyak saudara di antara orang-orang percaya, bahkan pembicara atau pengkhotbah yang justru mengadopsi konsep-konsep yang seperti ini. Seperti contoh saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang pengkhotbah yang bernama Victoria Austin, istri dari Joel Austin. Salah seorang pengkhotbah yang cukup terkenal di Amerika. Dia menulis banyak buku, bukunya juga banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tahun 2014 bulan Agustus, si Victoria Austin pernah berkhotbah dan dia mengatakan seperti ini. Saya akan terjemahkan. Ketika kamu datang ke gereja, ketika kamu menyembah Dia, sebenarnya kamu tidak melakukannya untuk Tuhan. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Karena itulah yang membuat Tuhan senang. Kalau kamu senang, maka Tuhan pun juga akan senang. Karena Tuhan mau anak-anaknya senang. Jadi sudah perhatikan ketika engkau ada di ruangan ini untuk beribadah, engkau tidak melakukannya untuk Tuhan. Tetapi untuk dirimu, sehingga apa yang terjadi? Ketika kita beribadah yang kita cari adalah, aku dapat apa? Aku seneng gak ikut ibadah ini? Kalau aku gak seneng, aku mau cari yang lain. Yang bisa menyenangkanku. Ketika kita taat, saudara, kita taat bukan fokusnya untuk Tuhan. Tetapi apa saudara? Untuk kita, diri kita. Mungkin kita perlu pengakuan orang lain. Wah, dia orang yang baik. Dia anak Tuhan, dia rohaninya bagus dan seterusnya. Kita tidak melihat itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita punya konsep. Kalau saya senang, Tuhan tentu senang dong. Kan Tuhan mau anak-anaknya senang. Sudah sayang sekali ada banyak orang percaya yang pada akhirnya memakai atau mengadopsi nilai-nilai semacam ini. Tidak sedikit orang percaya orang Kristen yang percaya bahwa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu termasuk pada saat ia datang pada Tuhan. Mereka seolah-olah percaya bahwa Tuhan itu ada untuk melayani diriku. Tuhan ada untuk memuaskanku. Tuhan ada untuk menyenangkanku. Penentunya adalah aku, bukan Tuhan. Aku menjadi yang terutama. Oh saudara, orang-orang yang demikian artinya tidak lagi memandang Yesus sebagai Tuhan yang terutama. Melainkan melihat atau menjadikan Tuhan sebagai asisten pribadi mungkin. Konsultan keuangan mungkin. Biro jodoh mungkin. Atau menjadikan Tuhan sebagai atau seperti Santa Claus yang bawa hadiah. Dibagikan ke anak-anak, hadiahnya bagus, anak-anaknya senang. Saudara, kita perlu melakukan otokritik, saudara. Kita perlu belajar untuk melihat kembali, merefleksikan bagaimana cara kita memandang Tuhan. Dan itu saudara akan menolong bagaimana kita akan menjalani hidup beriman kita. Saudara, kita perlu hati-hati. Sebab kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dengan mudah jatuh pada sikap untuk menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Dan bukan tujuan itu sendiri. Tuhan tidak lagi menjadi tujuan di dalam hidup kita. Sudah saat kita menganggap Tuhan hanya menjadi sarana atau alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sudah itu bukan kekristenan. Itu bukan Injil yang asli, yang otentik. Lalu bagaimana saudara harusnya? Bagaimana kalau yang terjadi adalah yang sebaliknya? Ketika kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan yang terutama di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami?
Saudara, engkau dan saya akan mengalami reorder atau hidup kita akan ditata ulang. Saat seseorang berjumpa dengan Yesus, saudara, Injil itu mengubah segala sesuatunya. Tim Keller, saudara, mengatakan dalam bukunya, The Gospel Changes Everything. Dia akan menata ulang segala sesuatu di dalam hidup kita. Prioritas kita, fokus kita, tujuan hidup kita, itu akan ditata ulang sehingga apa yang penting dari hidup kita akan berubah. Segala sesuatu yang terjadi, yang ada di dalam hidup kita, Tuhan tolong, Tuhan tempatkan di dalam satu perspektif yang benar, yang tepat. Nah, saudara, di KU yang pertama saya kasih contoh begini ya. Tadi ada teman saya, Ko Siohu ya. Tadi saya pakai beliau untuk jadi contoh. Karena orangnya tidak ada di sini, saya kasih dia contoh lagi ya. Suatu kali ajudannya Pak Presiden Prabowo telepon Ko Siohu. Halo Pak Irawan Budiwono, ini Pak Presiden Prabowo mau mampir ke rumah. Lalu apa yang dilakukan? Wah, dengan saudara semangat, Kohu menata rumahnya, dirapikan, poster-poster Manchester United dicopot-copotin gitu ya. Seperti nasibnya Erik ten Hag yang dicopot dari jabatannya. Copot-copotin. Diganti dengan foto-foto pahlawan-pahlawan, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro begitu ya. Diganti. Dia lihat gordennya sudah jelek, copot, ganti yang baru. Sofanya sudah kempes, dipompa supaya membal gitu ya. Dan seterusnya. Semua dirapikan, semua ditata ulang. Dan saya percaya ketika Ko Siohu melakukan semuanya itu, dia tidak terpaksa, terbebani, nyusahin, ngerepotin. Tidak. Justru yang ada apa, saudara? Dia melakukan dengan senang, bangga. Orang nomor 1 di Indonesia mau mampir dolan di rumahnya. Mungkin dia sudah pasang story di Instagram, Pak Presiden mampir di rumahnya dan seterusnya. Dia foto-fotoin dan seterusnya, dia posting. Nah, saudara, dia tidak merasa repot, terpaksa, justru dia merasa senang, merasa bangga. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, Pak Presiden adalah yang paling terutama, utama di negeri ini. Nah, saudara, begitu juga dengan hidup kita. Saat saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan yang terutama dalam hidup ini, saudara perhatikan, maka hidupmu dan hidupku akan ditolong, ditata ulang. Misalnya saudara, apa yang akan ditata ulang? Misalnya dalam hal berdoa. Jika dulu kita melihat doa sebagai sebuah alat meminta apa yang kita mau, supaya apa yang kita inginkan Tuhan kasih, Tuhan kabulkan. Saudara, ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, Tuhan akan menolong hati kita, membentuk hati kita. Untuk apa saudara tidak lagi melihat bahwa doa itu bukan hanya sekedar minta ini, minta itu dan seterusnya. Tetapi bagaimana melalui doa kita ditolong untuk makin kenal hatinya Tuhan seperti apa. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Dan dari sana hati kita ditolong untuk apa saudara? Makin mengasihi Dia. Lalu ketika kita menjalani hidup kita akan dikalibrasi, ditata ulang dengan Injil Kristus. Sehingga ketika kita menjalani hidup, saudara, kita menjalani hidup dengan satu tujuan yang jelas. Tujuan itu bukan berbicara bagaimana supaya saya sukses, supaya saya berhasil, supaya orang mengakui kehebatan saya, supaya orang terpukau dengan apa yang saya miliki. Tapi ketika hidup kita dikalibrasi dengan Injil Tuhan, kita menjalani hidup itu dengan satu tujuan, Tuhan pakai hidupku yang singkat. Paling aku hidup 60, 70, 80. Singkat. Tapi biarlah hidupku yang singkat itu dapat mempermuliakan nama-Mu. Saudara, coba kita ambil waktu renungkan hal ini. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang bertahta
di dalam hati saudara dan saya? Siapa yang mengambil tempat yang utama, yang ultimat di dalam hidup kita? Apakah kita mau mengizinkan Tuhan menata ulang hati kita? Maukah kita, relakah kita meninggalkan cara pandang yang lama? Nah saudara, saya tahu untuk melakukan semuanya ini dengan setia, dengan benar, gak mudah. Ada natur dosa yang selalu merongrong kita. Yang selalu berusaha untuk membelokkan diri kita dari Tuhan. Dan perhatikan, tapi saudara perhatikan. Justru ketika kita makin keras berusaha. Saudara, ternyata itu tidak membuat kondisi hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan saudara, kalau kita mau jujur, ketika kita mengandalkan diri, hikmat kita, kepintaran kita, yang terjadi, yang sering kali terjadi apa saudara? Justru kita akan menemukan ada begitu banyak kekacauan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jangan-jangan saudara, solusinya bukan berasal dari diri kita. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat dengan cepat poin yang ketiga. Bagaimana Injil menolong saya menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Nah saudara, saya mulai dengan satu cerita yang saya pernah dengar tentang bagaimana lifeguard itu dilatih, di training. Lifeguard atau penjaga pantai itu saudara punya satu metode latihan, yaitu ketika mereka nantinya menemukan ada orang yang tenggelam, nah mereka diajari untuk apa? Jangan langsung ditolong, tunggu sampai lemes dulu, baru ditolong. Saudara yang mendengar hal ini mungkin akan merasa kok tega men loh, tunggu sampai megap-megap baru ditolong. Ternyata saudara ini punya alasan. Kenapa saudara? Karena ketika kita atau lifeguard itu langsung segera menolong orang yang mau tenggelam, perhatikan, orang yang mau tenggelam itu masih punya tenaga, masih punya kekuatan. Dia masih bisa bergerak begini, dia mungkin mancal sana mancal sini. Dan bayangkan kalau seandainya lifeguard itu langsung nolong. Mungkin dia bisa ketampol, dia bisa ketendang, ya, atau orang yang tenggelam itu dia pegang erat-erat si lifeguard sampai susah untuk berenang menyelamatkan, hingga akhirnya apa saudara? Dua-duanya kelelep. Nah saudara, dalam hidup ini jangan-jangan kita merasa seperti orang yang tenggelam ini saudara. Kita tahu kita sedang tenggelam tapi kita merasa enggak. Aku kuat kok, aku hebat kok, aku pintar kok. Lihat CV-ku, ya kan? Aku pernah begini-begini, aku ikut training ini dan seterusnya, hebat kok. Aku punya koneksi ini dan seterusnya, aku hebat. Tanpa kita sadar betapa terbatas, betapa lemahnya hidup kita. Saat kita merasa diri paling mampu, paling hebat, paling bisa mengatur, kita adalah pengendali hidup ini. Kita berkuasa atas hidup ini. Saudara, seringkali justru di saat itulah kita menemukan kekacauan itu terjadi. Disinilah saudara, engkau dan saya butuh Injil untuk menyadarkan kita bahwa tidak mungkin kita dengan kekuatan kita, dengan usaha kita mampu mengatur, mampu mengendalikan hidup dengan benar. Bahkan saudara, kalau kita mau lihat ada satu chaos, kekacauan yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu dosa. Sudah tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa menyelesaikan masalah ini, kekacauan ini dengan usaha dari diri kita sendiri. Gak ada yang bisa menyelesaikan hutang dosa kita. Oleh sebab itu perhatikan ayat yang ke-20, apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sudah perhatikan, chaos terbesar dalam hidup kita yaitu hutang dosa kita telah diselesaikan dengan tuntas, dengan lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Engkau dan saya, kita diperdamaikan dengan Bapa oleh karena Kristus. Oleh sebab itu solusinya bukan berasal dari hidup kita, dari diri kita. Tapi kita perlu Injil Kristus. Injil yang mengubah, yang menata hidup kita. Oleh karena itu saudara, ketika engkau dan saya, kita merasa hidup kita penuh dengan kekacauan, chaos di mana-mana.
Mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Nggak ada orang yang tahu memang. Tapi kita terus bergumul dengan dosa-dosa itu. Saudara, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali datang pada Yesus. Saudara, Yesus ingin mengutuhkan kita. Ia ingin menata hidup kita kembali. Bahkan di saat keadaan kacau, Tuhan tidak melepaskan tangannya dari hidup kita. Saudara, kita akan tetap baik-baik saja. Kita tidak akan kacau ketika kita mau mengizinkan Tuhan, mau mengizinkan Yesus untuk menjadi Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Saudara, menutup perenungan ini, saya mengingatkan diri saya dan juga rekan-rekan yang lain. Saudara sekalian, jangan tunggu sampai kita kepentok baru berbelok cari Tuhan, cari Yesus. Jangan tunggu kita kepentok baru cari Tuhan. Tapi mari saudara kita lihat hanya Yesus. Sang kosmos itu, sang sumber keteraturan itu. Sebagai jawaban, satu-satunya jawaban yang bisa mengatasi segala kekacauan, chaos di dalam kehidupan kita, apapun itu. Oleh karena itu mari kita datang pada Tuhan. Jadikan Dia Tuhan yang berdaulat, berotoritas, dan yang terutama dalam hidup ini.